Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara malam puncak peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019, marilah kita menyaksikan tarian penyambutan yang dipersembahkan oleh Sanggar Tiung Gomba Lemo di bawah binaan Bapak Haji Suryanor SE dan Ketua Sanggar Ibu Haja Eli Sukaisi. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Barito Utara beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara. Yang terhormat Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal Sembiring Depari, selamat malam. Kami ucapkan juga selamat malam kepada yang terhormat Wakil Bupati Barito Utara beserta Ketua GOW Kabupaten Barito Utara. Kami ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada Bupati Barito Selatan. Selamat malam. Kami ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Gunung Mas terpilih. Selamat malam. Dan kami ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Wakil Bupati Murung Raya. Kami ucapkan selamat malam kepada yang terhormat Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Yang terhormat pejabat yang mewakili Bupati se-Kalimantan Tengah. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, serta Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Dan yang kami hormati pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Utara, Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua PWI Kabupaten Barito Utara, dan Ketua PWI Kabupaten Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami hormati pula Kepala SOPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Insan Pers se-Kalimantan Tengah, serta tamu undangan yang berbahagia. Perkenankan kami berdua untuk memandu acara pada malam hari ini, yaitu acara Malam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 pada hari Senin 29 April 2019 di Muara Teweh. Baiklah hadirin sekalian kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PWI. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam ini dengan karunia, rahmat dan kemurahan-Mu, kami berkumpul di tempat ini dalam acara Hari Puncak Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh tahun 2019. Kami semua mengucapkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, karena kami selalu menerima nikmat-Mu yang tak terhingga, berupa keimanan, kesehatan, kekuatan, ketentraman, dan gairah kerja dalam melaksanakan tugas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, curahkanlah kasih dan sayang-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini. Anugerahkan kepada kami keikhlasan dan kecerdasan serta keteguhan iman dan takwa. Bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai dan Engkau berkahi. Perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah kebenaran, dan berilah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah kebatilan, dan berilah kemudahan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bimbinglah para insan pers kami dalam melaksanakan tugas. Berilah mereka kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, dan selalu dalam petunjuk dan hidayah-Mu, saling menghormati dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Berilah mereka keahlian mencari, meliput, menulis, dan menyampaikan berita untuk kemajuan bangsa dan negara kami tercinta. Dan jauhkanlah kami dari berita atau informasi yang tidak benar atau hoax, dan kokohkanlah kebersamaan dan persatuan kami menuju kalteng berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, sungguh kami banyak dosa dan kesalahan, sementara amal kebajikan kami sedikit sekali. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Hanya kepada Engkau kami berserah diri dan memohon pertolongan. Terimalah doa dan permohonan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Ketua Umum PUI Pusat Bapak Atal Sembiring Depari, yang terhormat Bapak Bupati Barito Utara dan Wakil serta jajarannya, yang terhormat para pejabat pemerintah dari Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten Barito Utara atau yang mewakili, yang terhormat para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Utara, Bupati Barito Selatan Bapak Haji Idris Samsuri, yang terhormat Ketua PWI
Maaf, yang terhormat Bupati terganteng yang dan terpilih Bapak Jaya Monong, yang saya hormati mewakili Bupati Murung Raya, yang mewakili Wali Kota Palangkaraya, yang mewakili Bupati Seruyan, yang mewakili Bupati Barito Timur, Sukamara, Lamandau, dan Katingan, yang saya hormati Ketua DPRD Barito Utara, yang saya hormati Ketua PWI Kabupaten 13 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, yang terhormat para tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, yang terhormat Ketua IKWI Kalimantan Tengah dan anggota, serta hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Maaf, ini abang saya lupa, saya Kepala LPP RRI Palangkaraya ini. Saya lupa menyebutkannya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di acara peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di ruang yang megah dan asri ini, yaitu di Muara Teweh, ibu kota Kabupaten Barito Utara. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bahwa peringatan Hari Pers Nasional dapat dilaksanakan PWI Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara. Wilayah ini adalah yang ketiga yang mampu menggelar kegiatan tahun ini di luar kota Palangkaraya. Yang pertama di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2016, kemudian kedua di Barito Selatan pada tahun 2018, dan tahun 2019 ini yaitu di Muara Teweh di ibu kota Barito Utara. Menjadi kebahagiaan karena sampai dengan hari ini seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, semarak, bermanfaat bukan hanya untuk kalangan pers itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Keberhasilan tentunya tidak terlepas dari ridho Allah Subhanahu wa taala dan dukungan luar biasa dari Kabupaten Barito Utara, terkhusus Bapak Haji Nadalsah yang telah menyatakan dukungannya pada pelaksanaan Hari Pers Nasional tahun 2018 di Bontok Barito Selatan. Sukses pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan buah karya rekan-rekan pengurus dan seluruh anggota PWI Barito Utara sesuai dengan slogan kabupaten, "Ia mulik bekang turan" atau pantang mundur sebelum berhasil. Sejak rapat persiapan hingga 4 hari kami hadir di Muara Teweh ini, kami melihat langsung bagaimana seluruh jajaran PWI Barito Utara bekerja sama, beraktivitas tanpa henti menyiapkan kegiatan ini. Dengan segala keterbatasan dan berkat dukungan semua pihak dari provinsi hingga unsur pemerintah daerah, PWI Barito Utara dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kebahagiaan kita semakin bertambah karena Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal Semiring Depari turut hadir di tengah-tengah kita dalam acara ini. Beliau merupakan Ketua Umum PWI ketiga yang menjajakan kaki di kota Barito ini setelah Bapak almarhum Tarman Ajam, kemudian almarhum Supian Lubis. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati suasana kota Muara Teweh. Hadirin yang berbahagia, kemarin kami bersama menyerahkan paket bantuan bibit tanaman, perangkat kebersihan, perangkat olahraga, dan mesin potong rumput untuk warga desa binaan PWI, yaitu Desa Sabuh, Kecamatan Teweh Tengah,
1,5 jam perjalanan melintasi medan yang sangat menyenangkan. Penyerahan bantuan yang kami laksanakan bersamaan bakti sosial di Desa Sabuh inilah yang menjadikan HPN kali ini menjadi lebih istimewa karena tidak hanya milik insan pers, namun juga memberi berkah bagi masyarakat. Bantuan merupakan kesekian kalinya sejak dicanangkan Desa Binaan PWI. Kami insan pers hanya menjadi penyambung lidah dan masyarakat dari memfasilitasi dan menyerahkan bantuan yang berasal dari antara lain dari Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta lingkungan hidup, serta pihak-pihak lainnya, mitra kerja yang ada. Alhamdulillah di sana sangat terbantu, berkirim ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan perhatian dalam bentuk bantuan ini. Mereka juga bertitip usul kepada Bupati memohon Dishub Kominfo dalam hal penguatan sinyal telekomunikasi dan kepada PLN untuk menambah jam nyala listrik di sana. Hadirin yang berbahagia, penunjukan Barito Utara sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional juga merupakan aspirasi terhadap kinerja insan pers daerah ini, baik secara organisasi maupun perorangan. Seperti kita ketahui, Barito Utara menjadi salah satu kabupaten Kalimantan Tengah yang mampu menggelar uji kompetensi wartawan pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan profesional insan pers. Dalam hal olahraga, kita patut bangga atlet wartawan Barito Utara As'ari menjadi penyumbang emas bagi kontingen Kalimantan Tengah pada Pekan Olahraga Nasional di Bandung, Jawa Barat tahun 2016. Berkat sumbangan emas itu, Kalimantan Tengah melejit ke peringkat 3, peraih medali emas terbanyak di bawah tuan rumah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Jadi dalam sejarah Kalimantan Tengah mengukir nomor 3 se-Indonesia. Hanya satu selisih dengan Sulawesi Selatan, yaitu Perak. Seandainya kami bisa dapat emas satu lagi, mungkin kami bisa peringkat 2. Ini sumbangsi dari atlet dari Barito Selatan, Barito Utara, maaf, Barito Selatan sumbangan lainnya, Pak. Semoga prestasi ini bisa kita pertahankan dan ditingkatkan pada Pekan Olahraga Nasional di Papua yang rencananya bulan Juli Bang Patah, tahun 2020. Tahun depan PWI tetap berharap dukungan moral dan material dari Gubernur, Pemprov, Bupati dan Wali Kota dalam upaya meningkatkan prestasi ini. Hadirin yang berbahagia, selaku penanggung jawab peringatan Hari Pers Nasional tingkat provinsi tahun 2019, dapat kami laporkan bahwa rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak tanggal 19 Maret 2019 lalu dan mencapai puncak hari ini. Item kegiatan antaranya seminar pers bersama aparatur desa se-Barito Utara, sosialisasi dan pelatihan jurnalistik bagi pelajar, bakti sosial di Desa Binaan PWI Barito Utara, layanan pengobatan secara gratis, dan kemarin pertandingan olahraga futsal di 4 das Barito. Jadi mereka-mereka inilah yang nanti akan kami persiapkan untuk menjadi atlet pada Papua. Jadi mereka ikut dulu seleksi Porwada yang insya Allah akan dilaksanakan di Palangkaraya juga sekitar bulan Juli tahun 2019. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak turut mendukung terlaksananya kegiatan ini. Semoga semua yang telah lakukan ini bernilai ibadah bagi kita semua dan memberi manfaat bagi masyarakat serta kemajuan daerah. Harapan kami pelaksanaan peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2019 di Muara Teweh ini menjadi momentum pendorong peningkatan profesionalitas setiap insan pers dalam menjalankan pilar peran kontrol sosial sebagai salah satu dari 4 pilar demokrasi di Indonesia. Atas segala kekurangan penyelenggaraan kegiatan ini, kami mohon maaf dan akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan khususnya pada peringatan Hari Pers Nasional pada tahun 2020 mendatang. Menutup laporan ini, kami mohon kepada Ketua Umum PWI Pusat untuk memberikan arahan, begitu juga kepada yang mewakili gubernur, serta berkenan menyerahkan penghargaan kepada mitra kami yang selama ini telah memberikan kontribusi dalam membina hubungan dengan insan pers. Sekali lagi, kalau yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari penanggung jawab Hari Pers Nasional tahun 2019 di Barito Utara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati, berikutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Umum PWI Pusat yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PWI Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Atta Sembiring Depari, kami persilakan. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ini agak panjang pembukaannya. Saya mau menyebut satu-satu tamu yang ada di sini. Karena saya anggap Bapak lah yang membuat acara ini jadi bergengsi. Untuk datang ke sini nggak gampang. Ada yang dari Palangkaraya, ada yang dari mana. Aku aja merasa letih ke sini kan. Nah, ini harus dihargai. Jadi yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili Kadis Kominfo Provinsi Kalteng. Bupati Kabupaten Barito Utara Bapak Nadal Syah. Nah, ini nama harus disebut karena tuan rumah ini hebat nih. Kalau yang lain nggak disebut namanya, jabatannya aja. Bupati Kabupaten Barito Selatan, Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas, karena belum dilantik, jadi sebelumnya belum jadi bupati. Wakil Bupati Barito Utara, Wakil Bupati Murung Raya. Saya sempat ke Murung Raya dulu Pak, tapi 2010. Iya 2010. Ketua DPRD Barito Utara, Wakil Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Ini sahabat saya, baru sebentar ketemu udah kayak teman cocok aja nih. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara. Ini perlu, kalau di wartawan namanya IKWI Pak, kalau di sini PKK. Siapa Ibu? Ketua Tim Penggerak PKK? Wow Ibu, oke, selamat buat Ibu. Ibu telah membuat suasana ini jadi meriah. Kepala RRI sahabat saya dari Palangkaraya. Unsur Forkompinda Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Ketua PWI Kalimantan Tengah beserta jajarannya. Udah sutran lah ini ya. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Barito Utara. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Pimpinan instansi perangkat tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Ketua PWI dan anggota se-Kalimantan Tengah. Seluruh undangan yang hadir. Saya kira sudah genap ya. Kalau belum ada yang genap mohon maaf karena nanti saya genapin. Pak Bupati, saya pernah ini ke kampung Bapak ini. Tapi suasana ini hari ini luar biasa berubah saya lihat. Mau buktinya enggak? Saya udah lihat tadi rumah sakit. Saya mau buktikan ada betul nggak rumah sakit yang ada helipadnya.
Rupanya betul, bukan mau ngomong kosong. Itu hebat untuk sebuah kabupaten kayak gitu. Kabupaten Karo aja nggak punya kayak gitu Pak. Usianya udah lama Karo itu kampung halaman saya. Jadi saya apresiasi. Dan satu lagi, saya baru aja dari Medan, bagaimana gemuruh teriak Edi Rahmayadi, saya nggak akan bikin event apapun di Medan ini kalau sampah masih berserakan. Kotor memang Medan, saya rasakan kotor. Saya pergi ke sini, waduh bersihnya luar biasa. Aspal harusnya bisa kita jilat ya. Iya bersih, saya seneng. Nah, karena bersih pangkal kaya gitu. Oke lah, saya kira kalau belum dapat penghargaan bukan itu yang dicari Pak ya. Untuk itu kebersihan itu patut dicontoh. Nah, mudah-mudahan kabupaten lain juga sama nih. Kalau di Kalimantan Tengah karena suka bersih-bersih. Selamat Pak. Dari dua ini aja Bapak udah hebat saya pikir. Tapi ada yang ketiga Pak. Itu Bapak bangun kantor PW. Saya udah kesana langsung. Saya udah bawa teman-teman rapat di situ. Saya kira kantor itu sepatutnya jadi kantor PW provinsi Pak. Karena kalau Bapak lihat provinsi, biarpun mungkin lebih besar, suasananya lebih nyaman di sini ya. Dan saya mungkin kalau daerah lain, udahlah irilah ngeliatnya. Di daerah lain provinsi aja ada yang nggak ada kantornya Pak, masih ngontrak ruko gitu. Tapi ini kabupaten, dan saya dengar memang Kalimantan Tengah ini sangat beruntung. Hampir semua PW-nya sudah diberikan kantor. Ya ini saya ucapkan terima kasih lah semua. Karena pemerintah memang harus membina pers. Saya nggak membayangkan kalau pers ini tumbuh liar suka-suka dia. Yang paling susah pasti pemerintah daerah. Nulis sembarangan. Kira-kira gimana Pak Bupati? Enak nggak tuh? Jadi memang harus difasilitasi, harus kita didik juga. Nah, dan saya kira rakyat yang paling luka gitu. Karena pers ini katanya mewakili rakyat. Kami hanya loyalis kami adalah publik. Bagaimana kalau dia nggak beres mewakili publik? Jangan-jangan cuma mewakili dirinya terus. Itu bahaya. Nah, dengan kantor seperti itu, saya tadi pesankan teman-teman, tolong jaga kamar mandinya harus selalu bersih. Nah, karena wartawan ini kadang lupa itu Pak, kamar mandi kalau itu udah kotor, rasanya semua halaman itu udah kotor. Nah, itu dijaga. Ya supaya nanti satu hari kan bupati juga datang di sana. Ngapain dia bikin konvensi pers jauh? Nah, PW di sini sekarang udah bisa. Siapapun dia ajak diskusi di kantornya Pak. Cukup representatif karena saya lihat udah lengkap sekali. Saya kira wifi-nya juga udah dipasang ya Pak. Wifi. Kalau belum tolong dipasang Pak. Karena jangan dibilang udah, kayaknya belum Pak, karena belum sempat aja. Saya tahu, udah ya. Wah, memang hebat sekali, dia nggak bohong di bupati, sudah katanya kan. Karena ini wartawan sekarang harus adaptasi dengan teknologi. Jadi ada yang mengatakan bahwa pers itu sekarang harus multitasking. Pekerjaannya bukan lagi hanya buat berita, dia harus bisa motret juga. Dan dia harus bisa bikin video news macam-macam. Nah, itu sekarang pers ke depan. Tapi ada yang bilang, saya kira dengan pertumbuhan pers masyarakat, ini pers asli pasti mati gitu. Aku selalu mengatakan, salah satu profesi yang gak pernah bisa tergantikan adalah wartawan. Kapanpun zamannya. Kenapa? Kalau teknologi sekarang ini udah bisa bikin laporan Pak. Pertandingan bola itu robot langsung cepat laporkan. Tapi robot itu tidak punya hati nurani. Yang punya itu adalah pers. Kode etik. Dia nggak belajar soal moralitas.
Jadi nggak mungkin bisa bikin berita yang bermoral. Itu hanya wartawan. Karena itu kode etik itu selalu jadi panduan kita. Kepatuhan kita pada pers terhadap kode etik lah membedakan dia dengan pers rakyat. Jurnalisme publik. Itu yang bedakannya. Dan sekarang ini tantangan pers Pak jelas banyak. Jangan sampai dia mengutip hoax. Sedangkan hoax ini ada tiap hari. Ribuan jumlahnya tiap hari. Dia nggak boleh itu mengadopsi hoax. Karena itu kita tetap giatkan uji kompetensi. Saya dengar kabupaten ini juga udah ikut ambil bagian. Semua dalam rangkaian itu untuk menjadikan anggota PW itu yang jumlahnya lebih 14.000 seluruh Indonesia supaya menjadi profesional dan kompeten. Itu yang kita harapkan wartawan kita. Biasanya hari pers nasional itu Pak ada dua. Satu, kami bicara di konvensi membedah A sampai Z tentang pers. Bagaimana selama setahun ini? Apa yang kita hadapi? Semua A sampai Z. Kedua, adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk rakyat. Saya dengar tadi laporan Pak Sutransah banyak sekali. Ada kegiatan yang juga menyentuh kepentingan publik. Ya, ya bagus. Terima kasih. Jadi lengkaplah Hari Pers Nasional di tempat ini tahun ini. Menurut saya mungkin terbaik dari yang dulu-dulu ya. Ya, harusnya udah terbaik dari yang dulu. Ya. Walaupun pada zaman itu terbaik juga dia gitu. Selalu dia terbaik, sekarang ini lagi yang terbaik. Nanti tahun depan di mana kita bilang itu lagi yang terbaik. Biar semua gembira gitu. Ya Pak ya. Saya kira saya apresiasi Hari Pers Nasional dengan kedatangan ibu-ibu ini masih peduli sama pers. Terima kasih. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kompetensi kami. Dan saya kira wartawan-wartawan di daerah ini sudah bisa konsentrasi bikin berita yang bagus. Bagus buat masyarakat. Dan bisa bikin berita jangan juga hanya kelihatan di sini aja. Bupati ini kalau Anda bisa nulis features bagaimana dia belusukan, jangan-jangan dia lebih banyak lagi belusukan daripada Jokowi. Sekali-sekali tulis juga, dipublish dengan media nasional supaya semua lihat. Nggak boleh hanya dilihat di sini, harus keluar. Dengan demikian nanti kebersihan daerah ini bisa terekspos untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Saya kira demikian Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu semua ikut memeriahkan acara Hari Pers Nasional dengan tema Pers Pemersatu Bangsa. Memang iya jangan sampai ngomporin, apalagi sekarang ini. Ya sampai pemilu, sampai pengumuman nanti saya selalu ingatkan melalui rilis saya. Jangan sampai pers menjadi provokator di ruang publik. Gak boleh. Mereka harus bisa ikut menenteramkan. Kemudian memperkuat ekonomi kerakyatan. Iya, saya kira harus. Karena Anda menulis hanya untuk kepentingan rakyat. Bukakanlah informasi yang penting buat publik dalam mengembangkan usahanya apapun dia. Kemudian menuju Kalteng yang bermartabat. Saya kira hari ini Kalteng itu sudah bermartabat diwakili oleh Barito Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Atta Sembiring Depari selaku Ketua Umum PWI Pusat yang telah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian kami hormati. Berikutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Kalimantan Tengah yang akan dibacakan oleh Bupati Barito Utara. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Haji Nadalsyah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, tadi sore beliau ada telepon saya, nitipkan salam untuk semua, dan mohon maaf beliau tidak bisa menghadiri acara ini karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa diwakilkan. Dan saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mohon maaf juga jikalau dalam acara ini terdapat kekurangan atau kekeliruan. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan terima kasih Pak Ketua PWI Pusat atas pujiannya untuk Kabupaten Barito Utara. Semoga kami menerima pujian ini tidak melalaikan diri, dan ini akan menjadi lebih memotivasi kami untuk memajukan Barito Utara. Baiklah, kami akan membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah pada peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh tanggal 29 April 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin sekalian. Salam Om Swastiastu. Tabe selamat, lingkungan latai, salam sujud, kerende malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kadis Kominfo Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Saudara Ketua PWI Pusat Bapak Haji Atal S. Fabri, selamat datang di Barito Utara, Muara Teweh. Yang saya hormat Wakil Bupati Barito Utara. Yang saya hormati Bupati terpilih Gunung Mas Bapak Jaya Monong, Saudara Bupati Barito Selatan, Wakil Bupati Murung Raya, dan seluruh para bupati dan wakil bupati yang mewakili seluruh Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Utara, yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Kajari dan yang mewakili Kapolres dan Pak Dandim. Yang saya hormati Saudara Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran pengurus PWI Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kabupaten Barito Utara. Yang saya hormati seluruh kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten kota beserta jajarannya. Yang saya cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara, segenap insan pers dan pimpinan media massa, serta para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun
Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Haji Muhammad Soeharto. Momentum peringatan Hari Pers Nasional ini jelas merupakan agenda tahunan insan pers di tanah air. Salah satu butir keputusan Kongres PWI di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 4 Desember 1978 adalah cetusan dalam menetapkan hari yang bersejarah untuk memperingati peran dan keberadaan pers secara nasional. Kemampuan itu diusulkan kepada pemerintah melalui Dewan Pers untuk menetapkan Hari Pers Nasional, sekaligus untuk bersama-sama melakukan perubahan dan menghasilkan komitmen bersama untuk insan pers, kalangan media, dan masyarakat Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia sendiri merupakan organisasi tertua di Indonesia, dan dalam sejarah pergerakan nasional bangsa ini, kiprah PWI sudah tidak diragukan lagi karena ikut andil dalam membangun bangsa lewat anggotanya. PWI mempresentasikan tulisan-tulisan yang konstruktif. Sejarah mencatat Soekarno, M. Hatta, dan Adam Malik merupakan orang-orang besar yang pernah berkiprah menjadi wartawan atau penulis dengan begitu progresif memperjuangkan agar bangsa ini merdeka. Peringatan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Wartawan Indonesia dilaksanakan di Surabaya tanggal 6 sampai dengan 10 Februari 2019. Setiap tahun langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia bersama seluruh insan pers, pejabat nasional, dan pejabat daerah. Peringatan HPN dilaksanakan oleh PWI di setiap provinsi di tanah air yang ada di Indonesia. Untuk Kalimantan Tengah, peringatan Hari Pers Nasional dilaksanakan di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, tanggal 29 April 2019, yakni saat sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, peringatan HPN tak dapat dilepas dari rasa kebahagiaan dengan kebebasan yang diperoleh bangsa ini dan rasa syukur atas terwujudnya kemerdekaan pers. Lewat pers kita bisa mempromosikan potensi daerah khususnya di Kalimantan Tengah, di mana banyak objek-objek wisata yang belum terpublikasikan secara maksimal. Untuk itu, dalam melaksanakan Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi dan sumber daya alam Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Barito Utara. Demikian pula halnya dengan peran media massa dan insan pers sangat menentukan arah perubahan dan pembangunan bangsa. Salah satunya fungsi pers yakni sebagai kontrol sosial sangat penting dalam mempengaruhi pembangunan dengan memberikan peringatan dini bagi pemerintah, maka pemerintah akan selalu berhati-hati dalam melaksanakan pembangunan. Hadirin yang berbahagia, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, saya meminta kepada segenap insan pers dan komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan himbauan kepada halayak masyarakat di Kalimantan Tengah untuk menyadari dan sabar menunggu hasil perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU sesuai dengan tahapan-tahapannya. Agar kita tidak terpecah belah, mari kita perkuat persatuan dan kesatuan mulai masa sekarang dan masa yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan waktu, saya selaku Gubernur Kalimantan Tengah mengharapkan agar pers di Kalimantan Tengah mampu mewujudkan sosok wartawan yang berkompeten, profesional, berwawasan, dan beretika. Mari kita dukung insan pers untuk berani
menyalami dan mengkoreksi maksud dan latar belakang informasi yang diterima. Sebelum menyebarkannya, sajikan berita yang membangun dan memotivasi agar penyebaran beritanya tidak bohong atau hoax, dan beritanya tidak memecah belah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Tengah. Wartawan sebagai ujung tombak tata kelola pemberitaan dalam idealisme dan bisnis pers dituntut tidak sekedar mencari referensi, tetapi pada saat yang sama harus mampu menempatkan diri sebagai referensi kinerja tercepat secara berkesinambungan. Saya mengajak insan pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI untuk bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membangun masyarakat Kalimantan Tengah menuju Kalteng berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak semua insan pers dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah agar selalu menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan serta kondisi dinamis yang ada dalam naungan Huma Betang, bumi Tambung Bungai, bumi berkah Kalimantan Tengah dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Selamat Hari Pers Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-73 Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk jalan yang lurus pada setiap hambanya, insan pers, wartawan, dan media di muka bumi ini menuju akhiratnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Barito Utara Bapak Haji Nadasa yang telah membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah. Acara selanjutnya kita akan masuki sesi penyerahan penghargaan. Di antaranya yang pertama adalah penghargaan berupa jas kehormatan PWI kepada Bupati Barito Selatan kepada Bapak Haji Edi Raya Samsuri ST. Penghargaan kedua berupa pin emas sahabat pers kepada Bupati Gunung Mas terpilih yaitu Bapak Jaya Samaya Monong SE MSI. Penghargaan ketiga berupa pin emas sahabat pers kepada Ketua DPRD Barito Utara yaitu Bapak Setenius Yemebas SE MIP. Dan penghargaan keempat berupa piagam penghargaan kepada Bupati Barito Utara Bapak Haji Nadasa. Kepada yang terhormat Bupati Barito Utara, Bupati Barito Selatan, Bupati Gunung Mas terpilih, dan Ketua DPRD Barito Utara kami persilakan mengambil tempat. Jas kehormatan PWI yang diserahkan kepada Bupati Barito Selatan. Kemudian yang kedua adalah pin emas sahabat pers yang diserahkan kepada Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas. Kemudian yang ketiga adalah pin emas sahabat pers kepada Ketua DPRD Barito Utara. Dan penghargaan keempat berupa piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat kepada Bupati Barito Utara. Ya, saat ini sedang berlangsung penyerahan piagam penghargaan. Ya, yang diserahkan kepada Bupati Barito Utara Bapak Haji Nadalsyah oleh Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal Sembiring Depari. Kali ini adalah penyerahan cendramata dari Bupati Barito Utara Bapak Haji Nadasa kepada Ketua Umum PWI Pusat. Ya, ini merupakan ciri khas dari suku Dayak tentunya ya. Ini mandau khas dari Barito Utara. Diserahkan langsung oleh Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah. Kesempatan pertama
kepada Bupati Barito Utara. Iya. Iya. Dan berikutnya langsung. Yang kedua, ini penulisnya langsung yang langsung sang menyerahkan. penulis, Iya. ya, menyerahkan buku hasil karyanya kepada Ketua Umum PWI Pusat. Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian acara Malam Puncak peringatan Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 pada malam hari ini, dan kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, Ya. sedalam-dalamnya kepada Anda semua yang berpartisipasi, dan tentunya tamu-tamu spesial kita yang sudah hadir pada malam hari. Boleh tepuk tangan untuk tamu-tamu kita kita, semua, yang ya. jauh-jauh datang. Dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keilapan dalam memandu acara pada malam hari ini. Baik, dan selain itu juga kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 dan jaya terus PWI Kalimantan Tengah. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Terima selamat kasih, malam. selamat malam.